Kita semuanya, horas buat teman-teman semua dan horas juga buat Bapak dosen saya, Pak Ramli Harap. Saya Richard Sidebang dari kelas 1B Teologi akan mempresentasikan hasil laporan bacaan saya yang berjudul Tulisan-tulisan Yohanes. Pada bagian pertama, identitas buku. Judul Pengantar Perjanjian Baru, penulis William Marson, penerbit PBK Gunung Mulia, halaman 310 sampai 333. Bagian kedua, isi buku. 1. Injil Yohanes 1.1 isi. Yohanes menggambarkan perjalanan hidup Yesus dari permulaan sampai penyaliban dan kebangkitan. Dalam Yohanes tak ada penetapan perjamuan kudus. 1.2 Sumber-sumber titik tolak. Kendatipun terhadap keutuhan formal dari karya ini, dengan pengamatan yang lebih cermat kita dapat menemukan di dalamnya berbagai sumber yang memberikan bukti akan adanya tindakan penyuntingan oleh pengarang Yohanes. 1.3 Suntingan gereja. Sejauh kita telah membahas titik tolak si penginjil sendiri, dan kini kita harus beralih kepada proses penyuntingan yang belakangan dialami karya ini. Hal ini tidak hanya menyangkut pasal 21, tetapi bila kita mulai dengan membahas pasal ini, maka kelak kita akan mampu menelusuri proses penyuntingan dalam pasal 1-20. 1.4 Masalah kepengarangan. Mengingat faktor-faktor yang kita pertimbangkan, masalah pengarangan tidaklah terlalu penting, dan karena itu dapat dibahas secara singkat. Injil ini bersifat anonim. Tradisi gereja belakangan menyebut Yohanes anak Zebedeus sebagai pengarangnya. Bersamaan dengan tradisi ini, kita sering menemukan pendapat bahwa Injil ini merupakan karya seseorang bernama Yohanes si Penetua. Yang kedua, surat Yohanes yang pertama. 2.1 Bentuk sastranya. Karena dokumen ini tidak memiliki suatu pembukaan seperti Ibrani dan penutup suratnya, bentuk sastranya tidak mudah ditentukan. Dokumen ini telah disebut homili, surat peringatan, traktat, atau manifesto, tetapi tak satu pun dari semua ini benar-benar merupakan suatu gambaran yang tepat. 2.2 Keadaan para pembacanya. Si pengarang membayangkan para pembaca terancam oleh suatu ajaran sesat yang para pengikutnya bukanlah Yahudi ataupun non-Yahudi, melainkan mengaku sebagai orang Kristen. 2.3 Kesatuan dokumennya. Pernyataan-pernyataan si pengarang tampaknya amat terlepas-lepas hingga sulit kita membagi-bagi dokumen ini ke dalam bagian-bagiannya. Paling yang akan kita lakukan adalah mencatat perubahannya, kendatipun tidak secara ketat sekali, antara nas-nas didaktis dan paranitis. 2.4 Kedudukan teologis si pengarang. Bahasa dan gaya dokumen ini menunjukkan bahwa hubungan erat dengan Injil Yohanes. Tetapi pertanyaannya ialah seberapa jauh kita bisa menetapkan hubungan antara kedua dokumen itu satu sama lain. 2.5 Pesan si pengarang. Dalam konfrontasinya dengan suatu gnostikisme Kristen, maksud si pengarang ialah mempertahankan gereja dalam pengakuan imam yang benar. 2.6 Kepengarangan dan waktu serta tempat penyusunannya. Dokumen ini telah diturunkan secara anonim. Si pengarang meneruskan tradisi-tradisi Yohanes, tetapi ia pun memberi suatu sentuhan kegerejaan, seperti yang terjadi dengan redaksi gereja dalam Yohanes. 2.7 Coma Johanneum. Apa yang disebut dengan sebagai coma atau bagian? Ini jelas tidak kelas asli dan tak punya relevansi untuk tafsiran 1 Yohanes, meskipun hal ini amat menarik dari sudut pandang secara dogma. 3. Surat Yohanes yang kedua dan ketiga. 3.1 Bentuk sastra dan isi. Tak ada keraguan bahwa kedua naskah ini adalah surat. Penutup dari kedua surat ini mengandung salam yang didahului oleh suatu ungkapan yang berbunyi seperti sebuah rumusan baku. 3.2 Keadaannya. Kedua surat yang amat singkat ini telah memperadabkan para ahli pada sejumlah pertanyaan yang sulit dijawab. Karena acuan-acuan yang amat singkat yang ada pada surat-surat ini tidak cukup untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai situasi-situasi kemunculannya, meskipun sudah tentu situasi masing-masing dikenal baik oleh para penerimanya. 3.3 Kepengarangan, waktu, dan tempat penyusunan. Penyebutan si pengarang atas dirinya sebagai penatua tanpa petunjuk akan namanya adalah aneh. Bahwa penyebutan ini tidak berarti Rasul Yohanes sudah jelas bukan saja dari pengamatan sebelumnya, tetapi juga dari kenyataan bahwa sulit bagi kita mengamini bagaimana Diotrephes dapat menolak wibawa yang demikian dengan begitu berhasil di gerejanya. Demikian penelitian dari saya. Terima kasih.